Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, mata kuliah Psikologi Abnormal. Nama saya Nur Aini, NIM 1815214. Hai, saya Hanifati, NIM 18 15 222. Nama saya Muflihah, NIM 18 15 231. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai gangguan identitas gender. Dan di video kali ini juga kami akan menghadirkan bintang tamu spesial khusus seseorang yang mengalami gangguan identitas gender. Tapi sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu identitas gender, gangguan identitas gender, ciri-ciri gangguan identitas gender, faktor penyebab gangguan identitas gender, dan penanganan yang cocok untuk penderita gangguan identitas gender. Yuk langsung aja, yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa sih yang dimaksud dengan identitas gender itu? Identitas gender adalah konsep psikologis yang menunjukkan derajat maskulinitas dan feminitas pada diri seseorang. Jadi maksudnya, pria yang normal itu disebut dengan maskulin, dan wanita yang normal itu disebut dengan feminim. Jadi, identitas gender adalah perasaan menjadi bagian dari jenis kelamin tertentu dan bukan jenis kelamin yang lain. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan gangguan identitas gender itu? Nah, jadi gangguan identitas gender adalah gangguan dari pengalaman atau persepsi seseorang mengenai jenis kelaminnya. Misalkan, seorang perempuan mempersepsikan dirinya sebagai seorang laki-laki, dan sebaliknya, seorang laki-laki dia mempersepsikan dirinya sebagai seorang perempuan. Nah, itu sudah termasuk ke dalam gangguan identitas gender. Nah, selanjutnya, ciri-ciri dari gangguan identitas gender itu seperti apa sih? Jadi, dalam pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa 3 pada tahun 1993, yaitu yang pertama, memiliki hasrat hidup dan diterima untuk menjadi anggota pada kelompok lawan jenisnya. Selanjutnya yaitu, dia merasa tidak nyaman dan tidak sesuai dengan anatomi seksualnya. Dan yang terakhir yaitu, dia menginginkan untuk memperoleh terapi hormonal dan membedah dirinya untuk menjadi jenis kelamin yang dia inginkan. Selanjutnya, faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan identitas gender? Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang tersebut mengalami gangguan identitas gender. Faktor yang pertama yaitu faktor biologis, yang mana gangguan ini sangat berkaitan dengan hormon dalam tubuh. Dan yang kedua yaitu faktor sosial dan psikologi. Jadi, seorang anak akan mengembangkan identitas gendernya selaras dengan apa yang diajarkan selama masa pengasuhan. Nah, yang terakhir, penanganan apa yang cocok untuk seseorang yang mengalami gangguan identitas gender? Nah, ada dua cara untuk menangani seseorang yang mengalami gangguan identitas gender. Yang pertama yaitu dengan cara melakukan body alteration, yang mana pada terapi ini usaha yang dilakukan adalah mengubah tubuh seseorang menjadi sesuai dengan identitas gendernya. Sebelum melakukan body alteration, seseorang terlebih dahulu mengikuti psikoterapi selama 6-12 bulan, serta menjalani hidup dengan gender yang ia inginkan. Dan yang kedua, yaitu dengan melakukan operasi kelamin. Nah, ini operasi kelamin ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang yang mengalami gangguan identitas gender. Pada saat operasi, misalnya seorang pria akan dioperasi menjadi seorang wanita, maka hormon estrogennya akan ditingkatkan agar karakteristik seorang wanita itu melekat pada seseorang tersebut. Sebaliknya, wanita menjadi pria, maka hormon androgennya akan ditingkatkan agar karakteristik seorang pria itu melekat pada diri wanita tersebut. Nah, itulah beberapa penjelasan saya mengenai gangguan identitas gender. Selanjutnya akan hadir bintang tamu spesial bersama teman saya Hanifati. Yuk kita lihat tayangannya. Ya, di sini saya langsung akan mewawancarai salah satu yang terkena identitas disorder. Hai, boleh memperkenalkan dirinya? Ya, hai. Nama saya Lili, umur saya 18 tahun. Saya sekarang seorang pelajar.
Lili seorang pelajar dan 18 tahun. Sebelumnya Lili tahu nggak sih apa itu identitas disorder? Belum, saya belum tahu. Jadi gini Li, identitas disorder itu adalah kelainan yang sering orang katakan wanita menjadi pria, pria menjadi wanita, sehingga mereka mengganti alat kelaminnya gitu, mengoperasi semuanya, mengganti organ tubuh yang menurutnya itu tidak pantas dia miliki gitu. Sebenarnya Lili merasa berbeda itu sejak kapan? Sebenarnya saya tuh dari kecil juga udah dianggap seperti ini gitu, seperti laki-laki. Soalnya saya kan 4 bersaudara dan abang-abang saya tuh semuanya laki-laki. Jadi dari kecil tuh pergaulan saya ya udah pergaulan laki-laki bersama abang-abang saya gitu. Saya juga lebih tertarik kayak main mobil-mobilan daripada main boneka gitu. Terus dari semenjak saya masuk sekolah juga saya bergaulnya dengan laki-laki, karena saya ngerasa nyaman aja gitu bergaul sama laki-laki dibanding sama perempuan. Itu sih. Jadi karena faktor lingkungan, terus keluarga Lili juga mengarahkan Lili untuk menjadi maskulin seperti itu ya. Ya. Terus emang Lili merasakan bahwa jati diri Lili seperti itu apa bagaimana? Iya sih, saya merasakan itu tuh sejak ditambah lagi tuh kepastiannya sejak pas sekolah kali ya, pas SMP. Itu kayak saya tuh bener-bener yakin kalau jati diri saya tuh seorang laki-laki gitu. Sekarang Lili sekolah di SMA, SMK? Saya sekolah di SMK. Kenapa saya sekolah di SMK ya Mbak? Itu karena saya kan ngambil teknik. Di sana tuh kebanyakan cowok dan saya tuh lebih nyaman dengan bergaul dengan cowok-cowok gitu. Oh, jadi lebih suka musik. Ya. Apapun hal yang dilakukan pria, kamu tertarik dengan itu ya? Ya. Adakah niat Lili untuk mengganti semua seperti mengoperasi kelamin atau hal lainnya? Apakah ada berpikiran ke sana? Pernah sih saya terlintas berpikir untuk mengubah semuanya yang ada di dalam diri saya ini. Tapi kenapa? tapi ya nanti kan saya juga perlu izin dari orang tua gitu. Emang tanggapan keluarga sendiri terhadap Lili yang seperti ini tuh gimana? Sebenarnya keluarga mendukung aja gitu, cuman ya adalah beberapa yang kayak kurang mendukung, ya seharusnya kamu jadi wanita seutuhnya gitu kan. Tapi saya nih menolak gitu, jadi diri saya tuh sebenarnya kayaknya bukan wanita. Tuh. Jadi Lili menemukan jati diri Lili di saat Lili, oh saya ini kenapa seperti ini, kenapa tubuh saya wanita tapi dalam diri saya seperti pria gitu ya. Ya. Kebanyakan orang seperti Lili ini merasakan bahwa dalam tubuhnya itu, dalam jati diri Lili ya seperti itu gitu, malah kebalikannya gitu. Pernahkah Lili merasakan rasa takut gitu akan lingkungan, maksudnya seperti dapat ejekan atau apa gitu dari lingkungan Lili sendiri gimana? Pernah. Pastilah ada rasa takut kayak gitu ya, karena emang kalau dilihat dari luar kita nih bukan kelihatan kayak laki-laki tulen gitu kan. Cuman ya saya mah orangnya cuek aja gitu Mbak. Jadi nggak terlalu mentingin omongan orang lain, langsung mengabaikan ya, langsung kayak ya saya seperti ini mau apa gitu, urusan kamu apa. Ya sih kebanyakan orang seperti itu. Jadi Lili apakah sudah bertanya kepada ibu menunjukkan maksudnya ibu saya seperti ini, apa tanggapan ibu tuh seperti apa ibu Lili? Kalau tanggapan ibu saya sih biasa aja ya, maksudnya emang karena saya dari dulu seperti ini gitu tuh. Luarnya dalamnya seperti ini, ibu saya juga udah tahu gitu. Jadi ibu saya juga
mendukung aja apa yang saya mau gitu. Apa yang jadi titik balik Lili dalam kehidupan Lili? Yang pertama sih dari faktor keluarga kali ya, dari mulai yang tadi kata saya, ibu saya mulai mendukung dan keluarga-keluarga lain juga mendukung gitu, abang-abang saya juga. Terus dari faktor luarnya juga emang pergaulan saya juga mendukung gitu, banyak kan laki-laki ya, walaupun banyak orang-orang yang mencemooh saya gitu kan, karena emang saya nih seharusnya menurut mereka ya wanita, tapi saya nggak nyaman gitu kan ya. Jadi bisa dari faktor keluarga dan dari faktor teman-teman sekolah saya gitu. Jadi gitu ya. Terima kasih sudah mau diwawancara. Semoga Lili menjadi manusia yang baik, terutama baik kepada diri sendiri, Tuhan maupun lingkungan Lili. Salam buat keluarga Lili di rumah, tetap menjadi Lili seutuhnya. Terima kasih Mbak. Nah, itulah obrolan teman saya Hanifati bersama bintang tamu spesial kita, yaitu seseorang yang mengalami gangguan identitas gender. Selanjutnya, teman saya Muflihah akan merangkum pembahasan kita pada tayangan berikut ini. Baiklah, jadi kesimpulan tentang show ini, gender identity disorder adalah suatu gangguan kelainan di mana si penderitanya memiliki ciri wanita merasa menjadi seperti pria dan pria merasa menjadi seperti wanita. Gangguan gender identity disorder ini, faktor penyebabnya yang pertama ada faktor biologis, di mana faktor biologis ini faktor yang berkaitan dengan hormon tubuh. Faktor yang berkaitan dengan hormon tubuh kita, hormon yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang kedua, ada faktor sosial dan psikologis, di mana seorang yang memiliki kelainan ini akan mengembangkan apa yang sudah ada di masa pengasuhannya, dan juga faktor yang mempengaruhi gangguan gender identity disorder ini bisa dari faktor lingkungan, ketika ia berinteraksi, dan juga lain-lain. Dan gender identity disorder yang dialami saudari Lili ini ialah disebabkan oleh faktor biologis, di mana Lili ini sejak kecilnya memang sudah merasa seperti lelaki, karena juga sejak kecilnya dia selalu bermain dengan kakak-kakaknya yang laki-laki. Dia bermain permainan laki-laki, dan ketika sudah besar pun Lili memilih untuk bersekolah di sekolah SMK dan memilih jurusan teknik, di mana jurusan tersebut dominannya ialah laki-laki. Maka Lili semakin yakin saja bahwa dirinya memang seperti laki-laki. Itulah pembahasan kita dari kelompok 11 mengenai gangguan identitas gender. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.